meningkatkan jumlah asam ya, larutan asam di atmosfer ya. Baik itu yang alami maupun yang berasal dari manusia ya. Ya contohnya ya ini tadi ya, ini karena patung ini dulu banyak terbuat dari batu ya yang ada kandungan kapur, maka dia kalau terlarut zat asam ya, terkena zat asam akan terlarut ya, terlarut di sini. Jadinya rata begini ya. Kemudian ya orang yang pertama kali ya termasuk yang pertama kali ilmuwan yang menganalisis hujan asam ya itu ada Smith ya. Ya tahun 1852 di Manchester ya. Manchester itu dulu kota industri ya. Dia menganalisis bahwa sebenarnya ya ada banyak kandungan ion amonium bisulfat ya, NH4HSO4 yang akan menjadi ion amonium sulfat ya, atau menjadi garam amonium sulfat. Nah ini kalau pecah ya dia nanti ada garam sulfat dan garam amonium ya. Kemudian kalau di tempat lain ada juga yang berhubungan dengan pembakaran biji besi ya. Ya, pembakaran biji besi ya. Di dalam biji besi ada nikel sulfida ya. Nah, ini ketika dibakar nanti di dalamnya itu ya ada SO2 ya. Melepaskan SO2 ke atmosfer ya. SO2 inilah yang akan menjadi asam ya, asam sulfat dan sulfit di atmosfer ya. Kemudian ada juga yang berasal dari pembakaran bahan bakar BBM ya. Bahan bakar BBM yang melepaskan NO3 ya dan NO2 ke atmosfer ya. N2O5 juga ya yang akan menjadi HNO3 ya. Asam nitrat. Dan HNO2 asam nitrit. Kemudian ya. Jadi di atmosfer itu ya yang melayang-layang sebenarnya bukan uap asamnya tapi dia lebih ke ionnya ya, yang ion yang ada di atmosfernya. Tentunya ion-ion tadi nanti akan terhapus dari atmosfer ya. Ada yang melalui mekanisme transport ya, ditiup jauh keluar, ada juga yang melalui mekanisme dry deposition ya. Deposisi kering ya, dia turun sendiri ya. Turun sendiri karena kekurangan turbulensi lagi turun ya. Atau nempel di debu ya, dia turun. Atau juga dengan wet deposition ya. Terkena hujan ya. Terkena hujan ya. Jadi dia larut dengan hujan. Nah, efeknya nanti kalau terbawa ke permukaan tanah ya. Ya, jadi di permukaan tanah itu kan dia kan apa namanya? Bisa melarutkan ion-ion yang lain yang bersifat racun ya. Contohnya aluminium. Ya. Ataupun untuk tanah yang mempengaruhi kesuburan ya, tanah itu kan dia kan memang mengandung ion positif juga ya. Kalsium ya. Nanti kalsiumnya juga larut ya. Larut hilang dari tanah ya. Jadi mengurangi unsur hara dalam tanah. Ya, dia akan mereplace kalsium. Jadi menghilangkan kalsium dalam tanah. Nah, kalsiumnya larut kemana? Larut ke perairan. Ini malah jadi bahaya dua kali ya. Kalsiumnya larut ke perairan. Membahayakan kehidupan biota di perairan itu ya. Kemudian ya ini ya. Jadi kalsiumnya itu kan mencemari danau ya. Mencemari biota laut ya, biota air, danau di danau. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang sangat rentan terhadap perubahan pH di air ya. pH di air. Kemudian kalau terjadi di laut gimana?
laut nggak terlalu ngaruh ya. Karena kandungan garam di laut itu termasuk yang tinggi yang dan banyak ya. Jadi dia buffer ya sifatnya. Buffer itu artinya dia kalau diberikan asam tidak akan berubah pH begitu banyak ya. Dia akan menahan pH ya. Menahan pH air. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kemudian kalau terkena benda cagar budaya biasanya banyak masih pakai batu limestone ya, batu gamping ya. Kalau di candi-candi mungkin masih ada kandungan batu gampingnya ya. Ya kalau terkena H2SO4 ya nanti jadi larut ya, jadi kalsium sulfat dan karbon dioksida ya. Ya. Jadi bangunan-bangunan cagar budaya ya dia akan terkikis ya. Contohnya misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan itu kalau kena hujan terus, misalnya hujannya bersifat asam ya. Pada hujan yang bersifat asam dia akan terkikis relief-reliefnya itu ya. Oke ya, jadi deposisi atmosfer ya. Deposisi itu artinya pengendapan ya, pengendapan unsur-unsur yang ada di atmosfer itu ya. Ya, jadi polutan itu ya mempengaruhi komposisi hujan ya. Makanya di klimat itu kan mengukur ya, menampung air hujan ya buat diteliti di lab ya. Labnya ada di sudah biasanya sih ada di Staklim kalau sekarang ya. Dulu hanya ada di pusat ya. Ya, jadi ada pengumpulan sampel air hujan ya. Ya gunanya untuk melihat komposisi air hujan yang ada gitu. Bisa terjadi nih nitrogen deposition ya. Kemudian bisa terjadi mercury deposition ya. Mercury ini logam berat ya. Logam berat ini biasanya di daerah-daerah industri ya. Kalau di industrinya melibatkan merkuri ya. Kemudian ada juga organoklorin kompon ya. Kemudian ada juga asam, deposisi asam, contohnya hujan asam ya. Kemudian kalau di luar negeri ada juga salju yang asam ya. Ya, kemudian ada juga kabut yang bersifat asam ya. Ada juga awan yang bersifat asam. Oke, jadi deposisi dari polutan di udara ini itu sangat penting ya untuk mencuci atmosfer ya, katakanlah mencuci atmosfer. Ya, tapi di satu sisi dia juga akan mengotori lingkungan ya. Nah, berbahaya bagi makhluk hidup juga ya. Jadi satu sisi atmosfer bersih, tapi kalau terlalu banyak jadi lingkungan yang rusak ya. Gitu ya. Itu juga sebagian deposisi asam juga berbahaya bagi kesehatan manusia ya. Berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian untuk gas ya, gas dan partikulat ya di atmosfer itu deposisinya dapat bersifat basah dan kering ya. Kayak tadi ya kalau kalian tinggal di pinggir jalan yang ramai ya, rumah itu kayaknya udah disapu tiap hari masih aja kotor, itu udah di posisi kering. Disapu tiap hari pun akan terlihat kotor ya, bukan akan terlihat ya, akan terasa kotor. Itu ada di posisi ya. Kemudian kalau basah gimana? Basah ya setelah misalnya ada kota besar, kemudian habis hujan segar udaranya ya. Kenapa segar ya? Polutannya sudah tercuci ya, sudah terremove ya, sudah terbuang ya, karena hujan tadi ya. Ya ini ada deposisi kering ya, karena turbulensi ya, turbulensinya makin melemah ya, turun ya. Kemudian ini ada wet deposition ya, di posisi basah ya. Ya, ini dibersihkan ya, scavenging itu dibersihkan ya, dibersihkan di awan, kemudian turun juga below cloud, scavenging juga dibersihkan lagi. Ya, jadi dibersihkan di awan dan dibersihkan dengan hujan. Contohnya ketika terjadi letusan gunung misalnya, nah, itu ada yang langsung mengendap ya, jadi hujan, jadi abu yang turun, ada yang hujan abu, hujan berikut dengan abunya ya. Airnya hitam ya, ada juga gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi deposisi apa sih, atau deposisi pengendapan apa sih pada polutan yang gas ya. Contohnya misalnya NO2 ya, kemudian NO ya, SO2, SO3 ya. Dry deposition ya. Deposisi kering itu faktor-faktornya adalah
near surface concentration ya, konsentrasi di dekat permukaan. Kemudian apa namanya, sifat-sifat daripada tracer yang fisik maupun yang kimiawi ya. Tracer itu gas-gas yang menyertainya dia ya, yang menyertai polutan itu ya. Kemudian kondisi cuacanya, nih kondisi cuaca mempengaruhi juga ya. Kemudian soil surface vegetation ya, jadi tanaman-tanaman di permukaan ya, dan reaksi kimia. Kemudian kalau untuk aerosol yang mempengaruhi adalah sifat-sifat jenis partikelnya basah, kering ya. Kemudian near surface concentration ya, jadi konsentrasi di permukaan dan weather condition tentunya. Weather ini ada terus ya, di wet deposition juga ada ya. Ya, di sini ada awan dan ada precipitation, ini juga ada awan dan ada precipitation. Gitu ya. Jadi memang kaitannya iklim sama polusi udara ya, atau kualitas udara ya di cuaca ini. Di hujan dan di awan ya. Awan dan hujannya ya. Ini yang dikumpulkan, ini juga di Indonesia ada ya. Kalau mau lihat di Kemayoran tuh yang warna dari dikumpulin dari Jakarta warnanya hitam banget ya. Hitam ya. Ya kalau yang agak-agak bersih ya agak-agak begini warnanya. Ini dikumpulkan di Cina ya. Kalau di Cina kasusnya sebenarnya di daerah-daerah pedesaan adalah pembakaran hasil pertanian ya. Misalnya mau nanam baru lagi ya. Padinya kan itu kan dibakar ya. Sisanya itu ya. Sisa jeraminya itu dibakar gitu. Tapi sekarang ada teknologi katanya bisa jadiin pupuk. Nah, nggak tahu ya. Kan bisa berbulan-bulan kalau pupuk kan. Kalau dibakar kan cepat itu langsung dibakar, kemudian abunya itu malah jadi pupuk gitu ya. Ini yang belum pernah tahu pertanian, belajar pertanian ya. Saya juga belajar juga ya. Ya, jadi kalau bisa apa namanya? Kalian kan harga cabai kan mahal, nah nanam cabai gitu ya. Harga bawang mahal, nanam bawang gitu ya. Semuanya itu kalau bisa ditanam di rumah ya. Apalagi yang masih punya rumah dengan tanah yang luas gitu ya. Kalau di Jepang itu teknologi pertaniannya menanam padi di gedung ya. Jadi kalau kalian beli beras-beras Jepang yang mau bikin sushi itu ya, kan berasnya kan lembut banget ya, lembek banget yang beras Jepang itu. Ya. Itu ditanamnya kebanyakan tidak di sawah ya, ada di apa namanya ya, apa kultur gitu ya. Jadi dia kayak di gedung gitu, di pot ya, tadinya di pot. Nah, nanti itu siap-siap aja ya. Kan Indonesia itu kan tanahnya terbatas ya. Kalau anak cucu kalian ini udah punya rumah tuh ya, berarti makin habis kan lahan pertanian. Kemudian kemudian produktivitas pangan makin turun ya. Ya. Apakah nanti di akhir zaman manusia akan menjadi kanibal kan nggak tahu kan. Ya kan? Ya, jadi belajar pertanian dari sekarang ya. Oke, ini ada inti kondensasi ya. Ini ada titik air ya. Nah, di sini nih gas ini berdifusi ya. Jadi masuk ya dia. Kemudian partikel akan terikat juga ya. Jadi makanya kalau kata orang tua kan kalau hujan-hujanan itu kalau gerimis malah sakit ya. Ya itu ya karena gerimis itu kan hujan pertama ya. Hujan pertama kan hujannya kecil ya. Kalau deres malah nggak bikin sakit ya. Iya karena sudah tercuci ya. Yang bikin gerimis yang pertama-tama ini akan mengikat banyak polutan ya. Ya, setelah sudah bersih maka turun hujan yang deras gitu ya. Yang deras itu nggak bikin sakit ya. Ini banyak gas-gas ya, gas berikut virus ya. Ini baru gas doang ya. Ini partikel itu macam-macam ya. Ya barangkali ada virus flu burung, ada virus COVID ya, ada virus SARS, itu semua masuk semua ya. Nempel semua. Gitu. Ada juga jamur ya. Spora jamur ya. Ya, makanya yang sering hujan-hujanan, gerimis-gerimisan itu ya panuan misalnya. Ya, jadi panuan. Kenapa? Ini ada spora juga di sini. Jamur kulit itu ada juga di sini ya. Ya lengkap ya. Kalau jatuh ke tanaman, jadi tanamannya daunnya bisa jamuran juga bisa gitu ya. Ya misalnya tanaman anggur ya, dia kan sensitif terhadap air ya. Nah, kalau kena basah air hujan itu dia jadi jamuran ya. Kenapa jamuran ya? Ada spora juga di sini. Tergantung ntar yang cocok yang mana sporanya. Kalau sporanya spora manusia masuk ke nempel ke kulit, habis hujan-hujanan nggak mandi, jadi
panu gitu misalnya. Atau misalnya ada virus flu jadi flu ya, virus apa lagi? Covid jadi Covid gitu ya. Kemudian termasuk juga sekarang sudah jarang ya insektisida ya. Baygon misalnya kalian nyemprot baygon itu kan ada ya zaman dulu hit ya. Itu juga uapnya ya aerosolnya itu ke bawah juga ke atmosfer. Ya itu ada kalau cemarannya namanya DDT ya. DDT itu obat pembasmi serangga ya. Ya ini udah dilarang ya di US ya, tahun 1972 ya. Yaitu karena berbahaya ya. Berbahaya. Bisa menyebabkan kanker ya. Kalau masuk ke manusia lagi ya. Jadi kebanyakan insektisida dan fungisida ya. Dan herbisida ya. Jadi lebih baik kalau bertani cari yang organik gitu ya. Ini udah dilarang banyak ya. Bersifat toksik ya. Meracuni ya. Ya meracuni serangga sekaligus meracuni manusia juga ya. Kalau jatuh ke lingkungan. Kemudian ini ada perbandingan ya, ada 2 tipikal kota ya, ada di ini tahun berapa? Ini udah lama ya. Ini ada di New York State sama di Minnesota ya. Di sini ada ion-ion positif negatif ya, ini ada ion-ion positif ya. Ya di sini kalau kita lihat perbandingannya ya, ion negatif ini sama-sama hampir-hampir sama aja ya. Hampir-hampir sama. Tapi pH-nya jauh ya. pH yang di New York ini 4 ini 4 udah pH hujan ya maksudnya. pH hujan nih. Udah 4, kemudian di Minnesota masih 6 ya. Hujan asam itu standarnya ya 6. Maaf, hujan itu standarnya 6. Kalau hujan asam itu sudah di bawah 5,5 ya. Ada yang bilang di bawah 5,2, ada yang bilang di bawah 5,5 gitu ya. Nah, kenapa ion negatifnya hampir sama, pH-nya lebih tinggi yang di Minnesota yang lebih bagus ini ya? Karena di sini ada ion positif ya. Ion positifnya dia juga lebih banyak ya. Jadi menyeimbangkan ion negatif ya, sehingga pH-nya seimbang. Kalau yang ini ion positifnya sedikit. Gitu ya. Nah, ini ada reaksi electroneutrality ya. Menetralkan ion positif dan negatifnya ya. Dalam air hujan itu ya. Dalam air hujan itu. Kemudian di posisi asam ya. Ya, ion hidrogen ya, ion asam ya, kan udah belajar kimia dasar ya. Meningkat pada hujan ya. Dalam beberapa tahun terakhir ya. Ya kalau di Inggris itu diidentikan dengan revolusi industri ya. Ya, kan mesin uap kan untuk memanaskan uapnya perlu bahan bakarnya kan batu bara biasanya atau kayu. Kemudian di Inggrisnya sih nggak apa-apa ya. Cuman yang habis itu hutan-hutan di Skandinavia ya. Nah, ini habis ya. Skandinavia itu negara Norwegia, Swedia, Finlandia gitu. Ya. Kemudian kalau di Amerika yang habis hutan-hutan di Kanada ya. Jadi lari ke utara ya. Karena sirkulasi atmosfer ya. Ini ada hujan ya. Ini nggak saya bahas, ini udah di kimia dasar nih, harusnya udah diajarin ya. Jadi kalau pH air yang netral 7 ya. 7 netral ya. Kalau air alkali ya, air alkali kayak Kangen Water gitu katanya gitu. Itu lebih dari 7 dia. Atau kalau yang di kemasan pristine itu katanya lebih dari 7. Karena ada ion positif ya. Sementara kalau air yang nggak bagus diminum adalah yang kurang dari 7 ya. Kurang dari 7, tadi cek aja ya. Kalau punya air kemasan atau isi ulang dicek aja airnya. Kalau air minum itu 6,5, 6 jangan diminum ya. Kalau bisa sih 7 ke atas ya. 7, 8 gitu ya. Ya, itu gunanya apa? Ketika diminum nanti ion-ion negatif yang ada di tubuh kita, zat-zat asam itu akan ternetralisir gitu, kira-kira gunanya begitu. Kalau racun itu semua racun dunia itu sifatnya asam ya. Racun bisa ular itu asam ya. Racun serangga asam ya. Sifatnya asam. Kalau udah ketemu asam dalam darah, maka akan mengikat oksigen ya. Ya, jadi akan reaksi di dalam tubuhnya kekurangan oksigen. Semua racun begitu ya. Oke ya, jadi kalau hujan yang standar hujan, jadi jangan minum air hujan ya.
Di sini pH-nya 6. Jadi pesannya adalah jangan minum air hujan. Saya nggak tahu kalau yang di Pontianak itu ya kan dia nampung air hujan tuh, tapi kayaknya bukan buat minum kayaknya ya. Ya. Kalau pure water 7 ya. Air laut juga jangan diminum ya, walaupun pH-nya 8. Jadi dia bukan air alkali karena pH-nya 8, bukan, karena kadar garamnya sangat tinggi ya. Berbahaya juga. Jadi kalau kalian nanti ada tsunami ya, kalian terapung-apung di laut, maka lebih baik meminum air hujan kalau di itu ya, daripada meminum air laut. Karena kalau udah minum air laut, ya dalam beberapa jam bisa meninggal ya. Gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya kalian jatuh terdampar di laut ya, jangan minum air laut. Itu boleh minum air hujan kalau kasusnya itu ya. Kemudian jangan juga minum deterjen ya. Deterjen ini kan pH-nya positif. Wah, ini positif, jangan juga diminum ya, itu bahaya juga ya. Jadi yang bagus itu ya kalau air alkali yang pH-nya 8 ya. Air minum alkali boleh. Itu bagus, katanya sehat katanya. Kemudian kalau air hujan yang bersih ya itu dari 6,5 sampai dengan 5,6 ya. Jadi batasnya itu 5,6. Kalau udah 5,5 berarti sudah mulai hujan asam. 5,5 ya. Kenapa? Karena katanya di sini ada telur kodok ya, kemudian ada kecebong ya, itu bisa mati dalam pH 5,5. Kemudian kalau ikan itu di 4,2 mulai mati ya, terkena pH air. Ini juga yang miara ikan, barangkali ada yang beternak ikan atau suka ikan hias, pH airnya jangan sampai terlalu asam. Karena kalau kita kasih makan, itu sisa-sisa amoniumnya itu akan menyebabkan asam. Gitu ya. Kalau di Indonesia gimana pH hujannya? Saya pernah, bukan saya, maksudnya ada anak bimbingan saya itu ya, melakukan penelitian di Jakarta, pH hujannya nggak terlalu rendah ya, 6 gitu ya. Jarang sekali kasus 5,5 itu jarang sekali. Kayaknya hampir nggak ada ya. Kenapa begitu? Padahal di Jakarta polusinya tinggi ya, saya juga nggak tahu. Ngambil datanya, ngambil sampelnya gitu ya. Gimana ya? Atau karena hujan di Indonesia banyak ya, pelarutnya banyak ya. Jadi kan kalau polutan itu kalau hujannya banyak, pelarutnya banyak. Misalnya kalian minum teh manis. Teh manisnya 1 gelas dan 1 ember kan beda ya. Kalau gulanya hanya 3 sendok ya. Gulanya 3 sendok. Kalau yang 1 gelas manis banget. Kalau tehnya 1 ember kalian masukkan 3 sendok gula ya, diminum itu rasanya nggak manis ya. Sama, konsentrasinya berkurang ya. Ini juga iya. Kalau di Indonesia kan hujannya besar pada musim hujan. Sehingga kurang asam hujannya ya, walaupun di Jakarta ya. Tapi nggak tahu ya kalau nanti suatu saat hujan di musim kemarau ya itu bisa jadi sifatnya asam. Misalnya lama nih, lama tidak, kan tanda-tanda akhir zaman kan nggak, hujan kan jarang turun katanya. Nah, mungkin nanti setahun nggak turun-turun hujan gitu ya. Nah di situ bisa terjadi hujan asam. Setahun nggak turun hujan, terus tiba-tiba polutannya tambah banyak, hujannya sedikit, ya di situ jadi hujan asam. Termasuk soda, ini soda juga pH-nya 3 ya. Makanya kalau kebanyakan minum soda itu mempercepat kematian ya. Barangkali ada yang suka minum soda di sini. pH-nya 3 ya. Ya, bir itu pH-nya asam juga ya. Di sini ada nggak bir? Nggak ada ya. Ya, ini di bagian kimia dasar yang saya terangin lagi ya. Jadi kalau hujan asam itu ya ada beberapa pendapat ya. Ada yang kurang dari 5 yang sudah parah ya. Kalau saya patokannya adalah kurang dari 5,6 ya. Jadi 5,5 itu mulai start pH hujan asam. Kayak ini, nah ini pH ini ya. Karena di bawah 5,6 ini sudah ada beberapa yang organisme yang terkena ya. 5,6 di atas 5,6 nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah lingkungan maksudnya. Oke, ini bisa dilihat, ini ada penelitian, ini saya ambil aja di sini ya.
Ini ada rain, cloud water ya. Efeknya apa gitu ya. Ada lagi yang terupdate ya di Indonesia kayaknya jarang ya yang bikin tulis ini. Padahal ini datanya ada di stasiun masing-masing. Nanti kalau udah kerja ya buat kakak-kakak dari tugas belajar ya kan punya data ini ya di stasiun Klimat. Ini kalau di US sudah lengkap stasiun hujannya, jadi dia bisa bikin begini ya. Bisa bikin begini. Ini terlihat bahwa bagian mana nih, barat ya. Bagian timur lebih buruk pH-nya daripada bagian barat. Ya. Kenapa ya? Di sini ada kota-kota besar kayak Washington DC gitu ya dan sebagainya, saya nggak hafal ya. Kemudian di kiri ini California, ya, Los Angeles ya. Itu aja yang gede ya. Sisanya kan gurun-gurun ya. Di sini banyak gurun ya. Yang kalau kalian lihat film-film koboi itu ya sebelah sini ya. Nah, ini sebelah kanan ini banyak gedung ya. Yang apa New York ya, sebelah kanan, sebelah timur ya. Jadi polusinya lebih tinggi daripada yang di sebelah barat. Mengapa sih hujan asam itu sangat penting ya? Ya sangat penting banget ya. Kalau di luar negeri itu kemungkinan dia bersifat asamnya sangat tinggi karena hujannya sedikit. Hujan di sana kan sedikit ya. Di lintang tinggi hujannya sedikit. Ya, jadi kayaknya memang gara-gara pelarutnya dikit jadi asamnya itu sangat parah ya. Kalau mobil itu catnya bisa kelupas ya, rumah, mobil, catnya kelupas. Makanya kadang-kadang kalau lihat rumah-rumah di luar negeri itu nggak dicat luarnya itu ya, dibiarin aja batu bata merah gitu. Ya, kenapa? Karena akan kelupas juga ya, akan terkelupas catnya, akan rusak gitu. Ya ini pH dilihat dari berbagai macam pembentuk, ini ada sulfat ya, ini ada nitrat ya, ini ada amonium ya. Ya ternyata ya memang sama ya, sama-sama di bagian timur ini lebih tinggi. Ya nanti ini dipelajari ya, ini ada di sini, kemudian dibaca bukunya udah saya kasih kayaknya ya. Apa belum ya? Judulnya udah saya kasih kemarin. Kemudian ada juga anomali yang agak aneh di sini, ada pH yang tinggi ya, ada pH hujan yang tinggi ya. Ya karena biasanya ada debu-debu alkalin ya. Dari mana? Dari gurun nih. Dari gurun di atmosfer dia ke atas. Kemudian ada amonium juga ya. Ke atas ion amonium ya. Ini jadi pH-nya agak tinggi di sini di daerah Cina ya atau Mongolia di sini ya. Kemudian di sini di bagian timur, bagian baratnya Amerika ini ada gurun juga ya. Kemudian di Australia juga ada. Ya, ini tinggi, pH-nya tinggi. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia sih cenderung 6, lebih banyak 6-nya. Kemudian di salju ya, salju yang terkena asam ini yang warna-warnanya agak gelap ini. Ini kan aslinya begini ya, kristal salju ya. Ya, yang ini yang terkena asam ya. Kemudian mana lagi ya? Ya udah, ini hanya bacaan untuk penelitian aja ya. Bacaan penelitian aja. Ini regulasi-regulasinya yang di luar negeri. Di Indonesia saya nggak paham juga ya, di KLHK itu udah ada regulasi tentang hujan asam atau belum? Karena belum populer di Indonesia. Ya, belum banyak ya, belum terjadi sih. Sepertinya belum terjadi ya. Ini reaksinya dipelajari ya. Dibaca, dipelajari ya. Bagaimana menjadi karbona, bagaimana menjadi hujan ya. Hujan itu di sini dikatakan mana ya? Kenapa hujan itu pH-nya tidak 7 gitu ya maksudnya? Ya karena di atmosfer itu ada CO2, jangan lupa. CO2 itu nanti bereaksi dengan H2O ya, menjadi asam karbonat. Asam karbonat terurai menjadi bikarbonat. Nah, disinilah ada asamnya di sini. Ya. Jadi pH hujan itu selalu di bawah 7 ya. Karena melarutkan CO2 di atmosfer ya. CO2-nya larut ya.
Nah, makanya karena larut, jadi sebenarnya tidak cocok untuk minum air hujan. Kalau yang sering minum air hujan, giginya biasanya rusak ya. Giginya rusak. Atau sering sikat gigi dengan air hujan gitu ya. Kan agak asam itu ya. Rusak ya. Ada penyakit gigi apa namanya dulu tuh waktu SD, karies apa namanya katanya. Gitu ya. Jadi kalau mengkonsumsi air hujan langsung gitu ya, nggak disarankan ya. Ya kecuali memang lagi keadaan darurat, misalnya tadi ya hanyut di tengah laut ya, itu daripada minum air laut mendingan minum air hujan ya. Gitu ya. Itu cara selamatnya begitu ya. Kemudian ya tadi yang melarutkan unsur hara yang ada di tanah ini juga bahaya ya kan, jadi tanahnya jadi tidak subur gitu ya. Kemudian apalagi ya, di sini masih banyak. Ini ada, nanti dibaca-baca aja ya. Karena jam 9 ada acara di pusat terus datang ya. Kemudian gimana kalau udah terjadi hujan asam? Ini ada danau di Amerika yang sudah terkena hujan asam ya. Ini udah turun pH-nya jauh ya. Mati semua ini ikan-ikan ya. Caranya gimana ya? Caranya dengan liming ya, nambahin kalsium, ion kalsium karbonat ya. Ditambahin tapi mahal ya. Mahal banget ya. Ditambahin ion, artinya diberi pupuk ya. Danaunya diberi pupuk ya, diberi ion positif gitu. Agar pH-nya naik gitu ya. Tapi di Indonesia kayaknya nggak ada kasus ini. Nggak ada kasus ini. Yang paling parah ya Swedia ini. Hutan-hutan di Swedia dan Finlandia ini parah. Kasihan, ada gambarnya ya. Aduh, nggak ada gambarnya ya. Mana ya? Ini cuman bacaan gini aja, nanti dibaca aja ya. Mana ya? Saya mau kasih sebentar, ini siapa ya? Sebentar, tadi saya mau ngapain ya? Oh iya. Acid rain di forest Scandinavian. Bentar ya. Ya ini hujannya begini ya. Hutannya begini ya jadinya ya. Rusak ya. Hutannya rusak ya. Bahkan ada Black Forest ya. Black Forest itu bukan kue ya. Black Forest itu hutan ya, karena hujan asam ya. Jadi begini ya. Terus kemudian kena kabut, jadi gelap hutannya ya. Black Forest ya. Nah, rusak ya. Kalau di Indonesia apakah begini? Enggak ya. Di Indonesia enggak ada kayak gini. Ya. Belum ya mungkin. Jadi jangan terlena dulu ya. Barangkali belum tahu saya ada di mana hutan seperti ini. Barangkali ada ya. Cuman nggak kelihatan ya. Ini memang rusak gara-gara hujan asam. Oke, kira-kira itu barangkali ada 1-2 pertanyaan ya. 1-2 pertanyaan. Soalnya habis ini ada acara lagi jam 9 ya. Gimana? Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Iya. Izin memperkenalkan diri Pak. Iya. Nama saya Pak Rani Bowo. Sebentar Pak. Iya. Mohon izin Pak. Izin bertanya Pak. Tadi kan kalau hujan gerimis yang awal-awal tadi kan membawa zat-zat kan Pak.
Tapi kalau hujan gerimisnya setelah hujan deras itu membawa zat-zat nggak, Pak? Ya Siap. pastinya terlalu sedikit ya. Kalau hujan gerimis yang habis hujan deras kan berarti kan dia kan udah mau selesai hujannya ya. Ya. Jadi dia sudah atmosfernya sudah lebih bersih ya. Hujan gerimis yang paling banyak membawa itu yang di awal-awal itu ya. Nanti kalian perhatikan deh di rumah, kalau rumah yang di luar rumah kalian cat putih atau punya mobil bercat putih, itu kalau habis hujan-hujan pertama itu ada item-item gitu. Ada item-item. Pernah merhatikan nggak ya? Kalau ada di luar rumah atau di luar ada gedung ya, itu ada kayak item-item gitu. Ya kayak bekas terkena sesuatu gitu. Yaitu hujannya itu kotornya seperti itu gitu ya. Hitam memang hujannya. Hitam banget kok ya. Saya udah perhatikan tuh ya. Udah perhatikan di kendaraan itu kalau hujan yang pertama itu, malah hujan itu kalau deras itu malah mobil jadi bersih. Kalau hujannya gerimis itu mobilnya jadi kotor. Jadi ada hitam-hitamnya ya. Hitamnya itu bukan cat ya, itu hitamnya dari atmosfer cucian itu ya. Mungkin ada debu ya, ada katakanlah partikel-partikel PM2,5 dan PM10 yang larut ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi memang apa namanya ya, hujan yang deras itu malah nggak bikin kotor ya. Yang bikin kotor itu hujan gerimis di awal-awal itu. Kalau di akhir-akhir udah mau selesai berarti ya. Udah bersih atmosfernya. Udah segar ya. Jadi kalau kalian mau olahraga habis hujan itu juga bagus ya. Habis hujan gitu ya. Kalau saat hujan pertama olahraga, main bola tuh yang sering main bola ya. Main bola tuh enaknya pas hujannya deras ya. Ya, anak-anak kecil zaman dulu ya. Kalau masih hujan-hujan gerimis gitu malah sakit ya, main bola di lapangan tuh. Kalau udah deras gitu, ya hujan-hujanan malah seger ya. Malah sehat. Kira-kira gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Saya harus ada pertemuan apa nih, bacanya udah diingetin. Ada FGD, pemanfaatan data proyeksi iklim untuk prediksi potensi bencana hidrometeorologi longsor. Aduh, panjang banget ya. Ada acara itu, jadi kita sampai sini dulu. Terus kemudian kemarin juga ada info dari pusat, kayaknya tanggal 13 ya. 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi nanti kita kuliahnya sambil dengar FGD juga ya, kayak kemarin di Kalimat yang hari Kamis itu ya. Kuliah kualitas udara ada FGD, tapi saya minta jadwal daripada saya 2 kali bolak-balik, nggak tahu ini mau di pusat atau mau online ya. Nanti materi FGD prediksi PM2,5 juga pakai WRFC, saya suruh lihat aja ya. Nanti kalian kuliahnya di situ, join aja. Join lihat saya FGD gitu. Sekalian mata kuliahnya sama. 2 minggu lagi tanggal 13 ya. Jadi kalau bisa terlihat kamera semua, ntar takutnya ada, biasanya sih ada Pak Kapus kalau nggak Pak Depklim ya. Biasanya kalau FGD. Jadi kamera on cam semua ya. 2 minggu lagi ya tanggal 13 dan saya udah minta jadwal tanggal 13. Jamnya dari jam 8. Kayak tadi dari jam 8 aja. Jadi FGD-nya saya minta ngikutin kuliah kita aja. Daripada ini ya. Daripada nerangin 2 kali gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya ucapkan terima kasih ya. Yang kelas Kalimat 7 besok ya itu teori prakteknya. Iya, Pak. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.